Oke, selamat datang di Brickhouse Football. Hari ini sebenarnya kita ngomongin timnas. Tapi kan kita sangat timnas sekali ya. Ini kan udah biru-biru, udah timnas banget. Iya. Timnas apa? Gabon. Emang Gabon biru? Kuning sih. Ini kan Brazil wannabe. Oh iya. Ada si siapa? Aubameyang. Iya. Striker mandul. Ini kita ngambil dari detik.com nih. Hasil drawing grup Piala AFF 2020. Ini pokoknya kan spesial timnas kali ini. Iya. Ini kita langsung kasih lihat aja grup A dan grup B-nya nih. Di grup A, tadi yang dari kita lihat, di grup A ada pemenang kualifikasi. Kita belum tahu tuh antara Timor Leste, Brunei Darussalam, ada Singapura, Filipina, Myanmar, Thailand. Wah, ini kalau di grup ini sih sekarang grup di AFF tuh udah nggak bisa ngomong grup neraka. Semuanya udah seimbang. Semuanya sama kuat, semua punya chance untuk gak lolos bahkan. Iya. Ini yang kita ngomongin bukan cuma lolos, tapi chance gak lolosnya tuh cukup besar. Tapi gue mau bahas yang lolos nih. Gue rasa sih Thailand, Filipina ya. Thailand, Filipina di antara Thailand stabil. Di antara grup A ini Thailand, Filipina masih calon. Iya. Filipina dengan naturalisasinya yang banyak itu sangat membantu lah. Ternyata bukan cuma basket ya, denaturalisasi dia juga di bola juga. Katanya Duterte boleh menembak mati atlet enggak. Yang narkoba. Iya, narkoba iya. Kalau atlet enggak. Atlet yang narkoba tetap. Kalau dia pengedar iya. Nggak usah terlalu dibahas ya. Sebenarnya Singapura mungkin bisa jadi kejutan sama Myanmar tapi Myanmar Lee. Nah, di grup B seru nih. Ada Indonesia pastinya. Negara lo ya. Kan lo juga. Ada musuh bebuyutan Malaysia. Negara gue. Bukan. Enggak. Gue orang Malaysia gue. Ada pedes, saus. Ada Kamboja dan Vietnam. Yoi, Khmer merah. Iya, ini jadi AFF pertamanya Sintayong ya? Ya, sebagai. Ya, sebenarnya. Tapi emang dia nggak pernah ngelatih klub ASEAN lain. Ya emang iya ini. Timnas ASEAN lain, timnas ASEAN lain. Ya emang ini AFF. Ya, tahun 2018 dia kan baru satu grup sama Jerman. Habis lawan Jerman nih. Iya. Prestasi juga loh. Dia lolos sekarang jadi segrup sama Vietnam, Malaysia. Itu lawan Jerman dia ngalahin loh. Iya, 2-0. Keren New Year. Iya. Blunder ya? Ya, enggak blunder. Memang harus gitu kiper tuh kalau udah menit New Year. Itu kenapa dia? Kan masih ada Boateng di belakang bahkan Boateng. Ya, iya. New Year just being New Year. Sekarang dia segrup sama Malaysia, Vietnam. Di segrup sama Jerman walaupun menang dia nggak lolos grup. Ya. Sekarang dia lolos grup kan nih? Menurut lo gimana? Harusnya ya dia pernah ketemu Jerman masa lawan ASEAN di atas kertas ASEAN semua negaranya, nggak usah semua negara deh, satu wilayah ASEAN bikin timnas ASEAN aja kalah sama timnas Jerman. Iya. Harusnya ini kecil lah bagi Sintayong. Harusnya sebagai pemeluk formasi 4-4-2. Dia kan ntar bakal ini kan satu grup 5. Iya. Kayaknya poin dia bisa dapat 15. Wah, menang 5 kali. Semua, iya. Termasuk lawan negaranya, Indonesianya. Dia bisa menang. Lawan diri sendiri itu penting. Nggak tahu ya, kalau menurut gua nggak muluk-muluk lah, targetnya pasti lolos grup aja dulu. Nanti kalau udah di semifinal dan final kan tuh udah ngomongin mental sebenarnya. Tapi harapan sih juara ya. Indonesia nggak pernah juara soalnya. Ini biarpun kompetisi, maksud gua ini kan kompetisi, bukan kompetisi kayak liga yang panjang gitu. Ini kompetisi kelas 3 atau kelas 4 lah, karena kan Piala Dunia, Piala Asia ini baru sub-regional. Nah ini tapi tetap aja kan ada prestisnya di wilayah ASEAN. Dan butuh konsisten juga loh. Untuk pertandingan kayak gini. Walaupun kita ngelihat kayak World Cup atau Euro aja gitu kan, itu cuman kompetisi 1 bulan, tapi itu konsistensi lu harus sampai final tetap. Nah ini kan pertanyaannya, masalah di timnas Indonesia kan sering terjadi adalah gue adalah semifinalis atau gue adalah finalis, gugur di situ. Iya. Untuk rekor lolos grup Indonesia oke. Iya, tapi
Gue nggak tahu nih beberapa pertandingan timnas Indonesia terakhir si Sintayong manggil pemain yang kita nggak duga-duga, jadi banyak pemain muda. Seakan-akan dia kalau bahasa Twitternya tuh potong generasi dia. Jadi pemain-pemain tuanya banyak yang nggak dipanggil, pemain seniornya itu banyak yang nggak dipanggil, justru banyak pemain-pemain baru. Nah kalau potong generasi kan sebenarnya potong generasi itu tidak cocok disebut regenerasi. Regenerasi itu kan kayak lu cuman ganti satu. Iya. Kalau potong generasi itu sebenarnya lu revolusi lo nih. Iya. Lu ngubah yang sebelumnya adalah gimana, lu potong itu semua yang sudah terkontaminasi, lu ubah mentalnya semua segala macam. Harusnya efeknya juga. Dan nggak tahu ya, ini permasalahan seluruh pelatih timnas di dunia kali. Ya dia kan ngambil pemain untuk training camp. Pelatih klub banyak yang protes. Katanya ada yang bilang, ini pemain gue lagi cedera kok lo panggil. Masalah kebugaran, masalah apa segala macam. Terus ada lagi pelatih PSM kemarin, Milomir Seslija bilang, ini kok pemain PSM lagi on fire, nggak ada yang dipanggil satupun. Justru mempertanyakan. Tapi Sintayong kayaknya dia nggak mau mulai perang juga ya. Nggak tahu, dia lumayan wise. Kayaknya lebih ke nggak ngerti. Nggak, tapi dia balas di Instagramnya, di 2 postingan terakhir dia balas masing-masing. Ke pelatihnya Bayangkara dia bilang ya, karena Evan Dimas sama Adam Alis itu tetap gue panggil karena sebelum TC yang ini udah pernah gue panggil, jadi gue tahu. Jadi gue pengen lihat sendiri kebugarannya kayak apa. Terus kalau atau kemungkinan kalau dari statement yang itu ya, kemungkinan dia tuh kayak gue pengen manggil sebanyak mungkin untuk gue lihat dulu nih. Iya. Kondisinya seperti apa. Terus kalau untuk yang PSM kan Milomir Seslija bilang jangan jadiin timnas Indonesia kayak Korea mainnya fisik gitu-gitu, karena pemainnya jadi pulang ke klub jadi kecapean katanya kan. Tapi si Sintayong juga wise juga jawabnya, ya saya ngerti apa yang dibutuhkan sama Indonesia. Saya nggak menjadikan ini apa-apa, tapi ini untuk yang paling bagus Indonesia. Ya semoga aja hasilnya ada ya. Tapi emang kalau kita lihat dari gaya permainan Sintayong di timnas Indonesia di bawah Sintayong beberapa pertandingan terakhir sih emang fisik banget sih. Capek banget itu kelihatannya. Karena gini, kita sebagai penonton sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia, menurut lo dari tahun ke tahun fisik itu masalah atau tidak? Ya masalah lah. Sangat wajar itu yang digembleng dong. Iya. Karena gini, kalau kita ngomong masalah tendangan bola, mungkin kita cuma kalah power sih. Iya. Kita teknik bisa lah, lo ngasih tendangan pisang. Masalah itu antara fisik dan visi bermain, itu kan yang paling susah diperbaikin sebenarnya. Sebenarnya gini, andai kata lo punya visi, kalau menurut gue ya, andai kata lo punya visi, fisik lo nggak ada, visi lo nggak jalan. Iya. Fisik itu fundamental. Kalau fisik lo kuat, in case terjadi sesuatu, lo masih punya plan B dan lo masih kuat untuk melakukan plan B itu. Kalau lo fisiknya nggak kuat juga, lo punya satu plan yang sangat bagus, 2, 3, 4 plan sangat bagus. Kalau lu fisik lu nggak kuat, itu plan gak ada yang works. Nggak salah juga sih. Sebenarnya nggak salah juga. Mudah-mudahan sih, ya ini kan Sintayong memang ada kendala di chemistry, pengumpulan chemistry. Waktunya Sintayong ya terbatas lah. Ditambah Liga juga baru mulai beberapa pekan. Permasalahan apa? Dia lama nggak semenjak dia jadi pelatih timnas, dia lama loh nggak ngeliat pemain timnas bermain. Jadi dia nggak bisa scouting secara kayak pelatih timnas luar yang bisa mantau pemain. Dan ingat, Indonesia tuh negaranya kepulauan. Iya, susah untuk lu scout tak mobile. Atau lu punya tim untuk scouting, butuh berapa orang scouting? Game ini. Belum lagi scouting itu kan masing-masing orang beda kepala. Lo bilang itu pemain bagus, belum tentu gue bilang itu pemain bagus. Mungkin sistem bubble tuh membantu banget dalam scouting. Ya semoga dengan liga udah jalan, Sintayong bisa tahu lagi lah pemain-pemain, lebih luas pengetahuannya akan pemain timnas Indonesia. Sebelum AFF ini kan si timnas juga masih ada pertandingan kualifikasi Piala Asia sebenarnya. Yang dimana Mark Klok kemarin masih dikatakan belum bisa main karena naturalisasi. Belum berhasil. Ya administrasinya masih ada yang kurang sehingga belum bisa perkuat timnas. Tapi secara warga negara udah Indonesia. Ezra Walian tapi dipanggil. Gue sih lebih berharap dibanding AFF kita. Ya mungkin AFF juga pengen ya jadi juara, udah lama bukan udah lama, malah nggak pernah juara. Tapi di kualifikasi Piala Asia mainnya bagus, bisa masuk Piala Asia. Gue berharap dia masuk Piala Asia karena beberapa tahun terakhir tim-tim ASEAN udah banyak yang masuk loh Piala Asia. Ya, Vietnam, Thailand, Indonesia harus mengejar. Myanmar, ya. Karena kalau kita ngomong Myanmar dan Vietnam aja itu kualitasnya sebenarnya kalau ngomong sejarah AFF, kualitas Indonesia jauh di atas. Iya. Kalau ngomongin
yang sudah-sudah ya. Dan bang pemain juga lebih banyak Indonesia lebih jelas. sama pemain-pemain tim-tim ASEAN yang lain. Jelas, ya kita ngomongin banyak jumlah pemain, populasi kita nggak bohong. Iya. Populasi kita banyak banget. Pilihan pemain lu sebenarnya dari umur segini lu butuh pemain umur berapa, kita punya semua. Ngomongin skill nggak usah ditanya. Nah, mental pemain tuh masalah juga. Kita pernah kita bahas videonya waktu itu, terjadi AHPS Pati aja. Itu pemain-pemain yang pernah main di tim. Iya. Saya kemarin habis lihat video ada Pak Gibran ngomong di Indonesia ada tim yang jago kungfu gitu. Merefer timnya Atta katanya. Itu katanya Pak Gibran tuh. Itu bukan pemain yang nggak punya skill. Iya. Pemain pernah dipanggil timnas. Iya. Skillnya bagus. Udah kita nggak meragukan skill. Itu masalah mental mungkin atau emosi ya gue nggak ngerti, tapi ini juga jadi problem kan untuk timnas Indonesia. Sintayong gue rasa bakal membantu mentalnya juga nih. Secara pengalaman dia oke banget. Gue juga nyorotin satu pemain yang di bawah Sintayong jadi salah satu pemain yang sering dimainin, Bang Nadeo. Bang Nadeo itu secara postur, posturnya kiper banget lah, tingginya oke banget. Umurnya juga masih yang masih bisa berkembang. Skill nggak usah ditanya. Ya gue yakin semoga Bang Nadeo semakin matang nih di bawah Brickhouse. Oh enggak. Ya kalau Bang Nadeo mau main ke Brickhouse bisa. Kalau semoga Bang Nadeo bisa semakin berkembang di bawah Sintayong. Kiper favorit gue tuh Nadeo deh dulu. Iyalah, makanya dia harus main kesini. Gue pengen banget gue. Iya, makanya. Gue ini banget, gue udah tato Nadeo di. Bukan Bali United banget nih. Wih, ngomong Bali, gimana beli? Potato. Ada hal satu lagi selain pemain, attitude pemain juga, kalau bisa pelatih timnas tuh agak lama dikit lah. Masa jabatannya kasih waktu lah, karena bangun tim itu kan nggak bentar, apalagi dengan kondisi kayak COVID sekarang susah ngumpulin pemain tuh kan. Iya, kalau cuma bilang masalah tidak berprestasi, sudah setahun Sintayong tidak berprestasi karena sudah setahun juga nggak ada liga. Jadi nggak bisa disalahin. Boleh lah lo kasih target sampai kapan gitu, tapi progres itu penting. Masalahnya Sintayong sekarang masih harus seleksi pemain, yang dimana seleksi pemain itu harusnya yang melakukan klub. Sintayong memilih pemain berdasarkan performa di klub. Itu kan seharusnya. Klubnya ya baru berjalan sih, baru bergulir lagi. Makanya selama setahun ini kan Sintayong fokusnya agak banyak jadinya. Dia harus seleksi pemain, mikirin tentang jadwal. Sintayong juga bukan cuma megang timnas senior, Sintayong megangnya sampai U19, banyak banget. Pertanyaannya adalah, pada saat pandemi itu, kita punya jeda tuh setahun lebih loh. Apa yang klub lakukan kepada pemain-pemain itu? Tetap jaga kebugarannya atau enggak? Enggak juga. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, semoga apa tetap jaga skillnya, jaga pengalaman. Ya paling sempat jaga kebugarannya pas di Piala Menpora. Semoga tetap dijaga maksudnya. Sebelum-sebelumnya itu cukup jeda. Lumayan juga, mungkin dia bisa lah kalau ngomong dia bilang di Piala Menpora dia bagus. Ya mungkin itu karena efek kangen main bola. Setelah lama nggak itu. Tapi setelah itu konsistensinya penting. Ya, pokoknya semoga timnas Indonesia bisa lolos Piala Asia, bisa juara Piala AFF tahun ini. Bang Nadeo semoga bisa datang. Iya, Bang Nadeo juga semoga bisa datang. Atau pemain timnas lainnya, kita pengen banyak nanya ke pemain-pemain timnas Indonesia atau kangen loh datang ke GBK nonton timnas. Harapannya, gue pengen sih sebenarnya ini revolusinya berhasil lah. Revolusi itu dalam artian ini generasi habis, regenerasinya akan tetap seperti ini. Dengan pengalamannya, dengan visi misi mungkin beda, tapi dengan semangatnya, dengan skill. Kalau ngomongin skill, Indonesia bagus. Gue yakin Indonesia bagus. Dengan polanya seperti yang diminta Sintayong, kan juga sering masalahin, gue butuh training camp, gue butuh apa, yang Indonesia sangat kurang katanya. Makin ada revolusi, ada regenerasi, semuanya makin harusnya dari segi bukan cuma pemainnya juga, tapi dari pemerintahnya juga, dari pengurus-pengurusnya juga ikut membantu gitu loh untuk perkembangan sepak bolanya. Oke, kayaknya cukup kita ngomongin Indonesia. Kayaknya cukup. Boleh nanya-nanya kalau masih nggak jelas, akan dijawab di Instagram @stefanoclinton. Enggak. Mungkin kalau Bali United mau latihan di Brickhouse juga bisa.
Bali United Basketball, ya. Kan ini bukan cuma bola. Ya betul. SM aja latihannya di Brickhouse juga. EVOS Thunder boleh, pemain basket EVOS Thunder kalau mau datang ke sini. Atau EVOS Esport. Iya. Rachel Chia. Siapa tuh? Rachel Chia. Karena ada brand ambassador EVOS nih fotonya. Oke. Jangan lupa juga buat main-main ke Brickhouse 2.0 di Bintaro. Sudah soft opening di Brickhouse 2 Bintaro. Brickhouse 2 Bintaro. Ini foto-foto lapangannya. Iya. Kalau mau main di situ hubungi atau yang mau ID. Ada Brickhouse Gym juga di sana. Yang mau ikut Brickhouse Academy juga bisa. Iya. Oke. Saya Evan Dimas pamit. Saya Ryzen pamit. Ciao.